Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Ya, sebelum kita belajar, patutnya kita bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka lagi. Sini kan ada teman-teman juga yang mungkin ya hari ini sakit, tidak bisa ikut pelajaran hari ini. Mudah-mudahan besok yang sakit sembuh ya, yang malas tambah rajin ya, terus yang rajin tambah rajin ya. Yuk kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yang sulit materinya jadi mudah, yang mudah tambah mudah, yang susah diingat mudah diingat ya. Al-Hadiniyah wal-Solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Oke, sebelum kita ke materi, Bapak pernah memberikan tantangan ya untuk belajar disiplin sholat tepat waktu. Udah ada yang melaksanakan? Ya, gimana tantangannya? Sholat tepat waktu ya, kalau adzan cepat sholat. Syukur-syukur kalau ikut berjamaah. Ya, begitu adzan sholat, lagi main, lagi sholat dulu. Dan lakukan selama berapa hari? 21 hari. Kalau bolong, ulangi lagi dari nol. Udah ada yang coba melakukan? Belum? Katanya siap. Katanya siap ya. Yang hari ini tidak sholat subuh? Sholat subuh semua? Sholat subuh? Yang enggak, yang tidak sholat subuh? Enggak sholat subuh? Kenapa enggak sholat subuh? Emang kalau kesiangan enggak sholat subuh? Kalau kesiangan juga sholat ya. Nanti kedepannya jangan kesiangan lagi. Minta maaf sama Allah ya. Ya Allah, hari ini kesiangan, besok-besok enggak kesiangan lagi. Karena sholat itu enggak bisa diganti hari besok ya. Kalau sudah ketinggal, udah. Ya. Kenapa nggak sholat subuh? Masih ngantuk ya? Kenapa nggak sholat subuh? Nggak dibangunin sama si mama? Masa? Nggak dibangunin? Duh, kita harus ngasih mama. Masa si mama mau ke surga nggak ngajak-ngajak anaknya? Jam 6 baru bangun? Ya kalau baru bangun ya sholat, tetap ya sholat ya. Ya kan kelas 6 mah udah balik ya. Laki-laki udah mimpi basah, berarti udah balik. Dosanya itu udah tidak ditanggung oleh orang tua, ditanggung oleh kita sendiri. Begitu juga perempuan ya. Kalau perempuan mah kan ada haid ya, berarti gak sholat. Kalau laki-laki mah gak ada haid ya, tetap harus sholat ya. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa yang tidak mendirikan sholat berarti menghancurkan agama. Udah lagi, padahal udah bel. Ya, kalau kita mengaku umat Islam berarti siapa yang mau menegakkan agama Islam kalau bukan umat Islamnya? Ya, ngaku umat Islam tapi nggak sholat. Ya, sholat ya. Kalau bisa puasa Senin Kemis. Ya, biasain. Belajar dari kecil. Ya, belajar biasakan dari hal yang kecil. Ya. Siap nggak nih? Tantangannya sholat tepat waktu,
lakukan selama 21 hari. Kemarin siap. Nah, kalau di awal-awal pasti susah. Jadi kalau nanti kamu udah lulus 21 hari tanpa bolong, ketika kamu melewati sholat, lupa gak sholat, kamu akan merasa punya utang. Saya belum sholat asar kemarin, karena gak bisa diganti nanti. Ya, pasti merasa punya utang. Jadi sholat itu jangan dijadikan kewajiban. Memang kewajiban, ya, tapi jangan dijadikan, tapi dijadikanlah kebutuhan. Karena kita yang butuh, ya. Allah mah nggak butuh. Karena sholat itu kan nanti yang pertama dihisab, ya. Betul nggak? Kata Bu Ustadz di TPA gimana? Sholat itu amalan yang baik, amalan yang pertama dihisab. Pernah dengar nggak? Hah? Ya, jadi sholat itu kan wadah, ibaratnya wadah. Kita punya wadah. Kalau kita rajin, sodako, ya. Kalau nggak punya wadahnya, gimana mau ngasih itu tempatnya? Kalau nggak punya tempatnya, nyimpennya di mana? Kita rajin bantu orang tua, kan ibadah tuh, dapat pahala nggak? Dapat. Gak punya wadahnya, mau disimpan di mana? Ya, coba nanti tanya ke ustadznya, ke ibu guru agamanya. Ya, walaupun rajin ibadah, rajin sodako, tapi nggak sholat, percuma. Ya, percuma kita sodako, ngasih fakir miskin, ngasih teman yang nggak mampu, ya, tapi nggak sholat, sayang pahalanya, berceceran. Begitu kamu punya wadahnya kadang bocor, ketika dikasih air, ibaratnya pahalanya, ya. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. 1 apa? Syahadat. 2 salat. Naik haji bagi yang kan gini ya ibaratnya. Kalau ilustrasinya gini, kan ini 5 nih, ya. Syahadat nih, syahadat apa? Tadi apa? Rukun Islam. Rukun Islam ada 5, ya. Yang terakhir apa? Naik haji kan? Naik haji itu kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, boleh nggak naik haji? Boleh. Nggak apa-apa tuh. Masih tetap bisa. Masih tetap diakui umat Islam walaupun tidak bisa pergi haji. Yang keempat apa? Puasa. Wajib nggak puasa? Kalau yang sakit wajib nggak? Boleh nggak puasa kalau sakit? Boleh kan nggak puasa, bisa diganti nanti. Kalau yang sakitnya parah boleh pakai fidyah. Kalau enggak nanti dikodok sholatnya. Masih bisa, masih diaku masih Islam. Ya, yang ketiga apa? Zakat. Wajib nggak zakat? Wajib ya bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak zakat. Ya. Itu kan bagi yang yatim piatu kadang kan dikasihkan lagi, ya, masih walaupun gak zakat, ya, nggak mampu, tetap kan masih Islam. Terus yang kedua apa? Sholat. Wajib gak sholat? Wajib. Kalau sakit sholat gak? Sholat. Waktu terbaring gak bisa bangun sholat gak? Tetap sholat, ya. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita tetap sholat. Kecuali kalau tidak bisa apa-apa ya disolatkan. Sholatlah sebelum disolatkan. Gitu. Ya, gak bisa bergerak. Pakai mata bisa nggak? Bisa pakai isyarat ya. Makanya sholat gak boleh tinggal. Coba kalau ditinggalkan, kira-kira gimana? Lihat buku ini. Ketika sholat ditinggalkan, ini jatuh. Begitu juga dengan
Yang pertama kan syahadat. Ketika sholat tiba, ini haji nggak masalah kalau kita nggak mampu. Ya, zakat nggak masalah kalau kita nggak mampu. Puasa kalau kita sakit apa segala macam bisa diganti. Ya, begitu sholat, ya tidak boleh diganti. Maka sholatlah. Ya. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan. Ya, sedikit ini mah. Ya, sanes ceramah. Ya, kalau memang ini benar, masuk di hati, ucapkan. Ya, jadi Pak ingin menanamkan akhlak yang benar, dasar kehidupan yang benar. Ya, buat apa pinter kalau nggak punya akhlak? Ya, minimal kalau kalian sholat, perilaku kalian itu seperti perilaku orang sholat. Itu akan berbeda perilakunya ketika orang yang tidak sholat. Cara berbicara, ya, sikapnya, bagaimana sikap dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua dari kita, ya, itu dengan teman, itu. Jadi kalau orang yang sholat kan ada hadis atau apa ya? Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, itu ya. Inna atoena kal kausar fasoli li robik kawanha. Ada yang tahu artinya? Hah? Iya, inna atoena kal kausar. Hafal? Hah? Artinya tahu? Nggak tahu. Kan belajar di MD, di TPA belajar kan? Telah banyak nikmat yang kuberikan kata Allah, maka sholatlah engkau karena aku. Ya, nikmat tuh apa aja, bukan uang aja. Kita nikmat bisa menghirup udara segar nih. Ini nikmat yang paling banyak. Coba yang di rumah sakit, yang nggak bisa napas, pakai oksigen, berapa itu oksigennya? Kalau kita disuruh bayar sama Allah, kira-kira kita berapa itu bayarnya oksigen? Udah berapa tahun kita bernapas? Kamu berarti sekarang 12 tahun. Ya, berapa itu kalau kita bayar? Gratis kan? Gratis, bersyukur. Gimana sih cara bersyukur? Hah? Ada 3 kan bersyukur tuh. 1, lisan. Kolbu, hati. Terus yang ketiga, perbuatan. Itu bisa. Ya, kalau lisan minimal mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang saya sehat, bisa sekolah, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa belajar lagi di sini. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang sakit. Ya, alhamdulillah. Ya, bisa ke sekolah, bisa jajan. Ya, itu kalau pakai lisan. Pakai kolbu, hati, zikir, minimal zikir, ya, dalam hati. Perbuatan, ya bersyukur. Bagaimana kita bersyukur dengan perbuatan? Ya, bernapas nih dengan baik, ya, dengan teman bisa ketemu, itu syukur. Ya, coba kalau kita sakit, belum tentu ketemu sama teman. Ya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Hah? Coba ketika bangun, ya, kan ketika bangun tidur tuh berdoa enggak? Entah, ya kan udah diajarin doa bangun tidur. Ya, kita minimal bersyukur, alhamdulillah saya masih hidup, masih bisa bernapas. Coba kalau tidur selamanya, hah? Kan umur kita nggak tahu, ya. Gak kaya, gak miskin, gak kecil, gak besar, gak anak-anak, gak dewasa, gak bayi. Ya, siapa tahu besok kita udah gak ada. Ya, siapa tahu nanti pulang dari sini, ya, saya mah nanti aja,
sholatnya kalau umurnya udah 40 tahun? Iya, kalau nyampe. Kalau nggak nyampe, ya apa yang mau kita bawa? Hah? Ya, mumpung masih kecil, lakukan dari sekarang. Ya, karena maut ya, meninggal itu kita tidak tahu. Ya, gak ada yang tahu kan kapan kita mati? Ada nggak yang tahu? Kalau kita tahu besok kita akan mati, mungkin ibadah terus, ya. Tapi kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Tapi kejarlah akhiratmu seakan-akan besok kita akan mati. Dah. Ada pepatah mengatakan beli kambing dapat tali. Ya, kalau beli kambing biasanya dikasih tali kan, buat ikat biar kambingnya tidak kabur. Ya, tapi beli tali, apakah dapat kambing? Tidak. Begitu juga kejarlah akhiratmu, pasti dunia akan mengikutimu. Ya, itu pesannya. Tolong diingat ya, camkan, pikirkan, benar nggak? Kalau benar, silahkan lakukan dan kerjakan secara konsisten atau istiqomah. Oke, yuk kita belajar. Nah, hari ini